Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yang jikalau seorang hamba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Begitupun dalam hadis disebutkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa padanya, yaitu nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Terkhusus bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang dikatakan oleh para ulama menjadi Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Ayat yang barusan saya baca adalah berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Para ulama tafsir dalam tafsir yang menyebutkan ayat atau surat Fatir ayat 29 sampai ke 30 itu adalah ayat yang diturunkan untuk ahlul qurra, mereka yang orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, yang maknanya adalah innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga mereka yang menginfakkan sebagian harta mereka yang telah diberikan Allah kepadanya, sirran, secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka semua tiga kelompok tadi mengharapkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang tidak akan ada ruginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan juga menambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bulan Ramadan disebutkan oleh para ulama menjadi bulan Al-Quran. Maka kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk selalu mendawamkan, selalu membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan kita diperintahkan kalau bisa kita khatam selama bulan Ramadan, minimal 1 kali. Ini harus menjadi target dan juga niat kita. Kenapa? Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan biasa saja, jika orang yang selalu membaca Al-Quran, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Apalagi amalan-amalan ibadah yang dilaksanakan di bulan yang mulia ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Begitupun sebaliknya, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, itu akan dilipat gandakan dosanya pula. Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan kepada kalian.
syahrun mubarak, yaitu bulan yang sangat mulia. Futihat abwabul jannah atau abwabul jinan, ya, dibuka seluruh atau pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabul jahim, dan juga ditutup semua atau pintu-pintu neraka. Wa sufiratus syayatin, dan juga setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa betapa agungnya, betapa mulianya bulan ini, yang dimana jika seorang hamba melakukan amalan soleh, maka Allah akan berikan tempat yang terbaik. Karena jika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka orang yang selalu membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, akan mendapatkan pahala setiap hurufnya yang dia baca. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamu harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau dikalkulasikan menjadi 3 huruf, 3 dikali 10 menjadi 30 kebaikan. Ini di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah pahalanya, ganjarannya, kebaikannya akan dilipat gandakan lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam riwayat lain disebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Alladzi yaqra'ul Qur'an," orang yang membaca Al-Qur'an, "wa huwa mahirun bihi," dan dia mahir, dan juga mahir di sini dia tidak hanya membaca saja, tetapi dia paham apa yang dia baca, dia membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid, dan dia mengamalkannya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan juga taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta fihi, dan dia terbata-bata membacanya. Ya. Ketika membaca Al-Qur'an dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqun, atau dalam riwayat lain disebutkan wa huwa 'alaihi syadidun, dia mengalami kesulitan, lahu ajran. Ya, maka baginya 2 pahala. Jadi pahala membacanya dan pahala kesulitannya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ya, mengumpamakan orang yang membaca Al-Qur'an dan yang tidak membaca Al-Qur'an dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti al-utrujah. Al-utrujah itu burtukal, ya, seperti buah jeruk. Rihuha thayyibun, ya, wanginya itu enak. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun enak. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti matsalut tamrah, seperti buah kurma. La rihalaha, ya, tidak ada baunya. Wa ta'muha hulwun, dan juga rasanya manis. Ya. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an
mathalur raihanah, seperti parfum. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ya. Wanginya itu enak dan rasanya itu pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti kamathalil hamdhalah, ya, seperti buah parai. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun, tidak ada baunya dan juga rasanya itu pahit. Ya, inilah perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin dan orang munafik yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Maka ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kami mengajak, ya, dan juga kami ingin menasihati diri sendiri dan juga para ikhwan dan akhwat sekalian bahwa pergunakanlah, manfaatkanlah bulan ini untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kuantitas kita membaca Al-Qur'an. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan tutup dengan sebuah nasihat. Bacalah Al-Qur'an setiap hari 1 juz. Jika tidak mampu, setengah juz. Jika tidak mampu, 1/4 juz, ya. 1/4 juz itu 5 halaman. Jika tidak mampu juga 1 halaman setiap harinya. Jika tidak mampu, satu ayat setiap harinya. Jika tidak mampu juga, maka pertanyakanlah kepada diri kita sendiri, seberapa banyak dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sulit sekali untuk meluangkan waktu membaca Al-Qur'an. Untuk lisan ini membaca Al-Quran, maka harus menjadi pertanyaan kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga kemudahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita pada bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.